Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Supiah dengan NPM 101221000 dari kelas C4 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam, Ma'rifatul Insan atau unsur pembentukan manusia. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali diri dan memahami menciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur manusia. Yang pertama itu ada hati, membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan kehendak. Selanjutnya ada hati dinamakan kolbu karena sikapnya yang berubah-ubah, berfluktuasi, dan berdetak. Selanjutnya yang kedua ada akal. Akal merupakan keistimewaan manusia dibanding makhluk lain. Dengan akal manusia bisa mendapatkan ilmu. Keistimewaan akal adalah diberikannya kewajiban beban syariat hanya kepada orang yang berakal. Yang ketiga ada jasad. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penciptaan manusia dalam bentuk jasad manusia dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Telapak tangan contohnya cermin kesehatan karena telapak tangan adalah bagian saraf paling ujung dari tubuh manusia. Selanjutnya ada sidik jari yang kelak akan kembali dibangkitkan dari kubur pun kembali semula. Selanjutnya yang keempat ada amanah, itu ibadah dan khilafah. Selanjutnya ada hakikat insan atau hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Selanjutnya ada makhluk berada di atas fitrah. Menurut KBBI, fitrah adalah sifat asli atau kesucian dan pembawaan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Selanjutnya ada manusia yang memiliki kelemahan. Kelemahan manusia yang pertama yaitu dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kedua, manusia mengalami lemah azam atau tekad. Ketiga, manusia mengalami lemah iman dan lemah kesabaran. Yang kedua ada dimuliakan, yaitu ditiupkannya ruh, diberi keistimewaan dan menundukkan alam semesta. Keistimewaan dari seorang manusia yaitu dalam Quran surat Al-Isra artinya, dan sungguh kamu telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Yang ketiga ada mukhalaf atau yang dibebani. Beban manusia yang pertama ada ibadah, yang kedua khilafah fil ard. Tugas khilafah fil ard ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan akan ini dari perbuatan najis, syirik dan fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Selanjutnya ada bebas memilih. Dalam Quran surat Al-Balad ayat surat ke-90 ayat 10 artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Oleh karena itu, para rasul yang ditulis kepada manusia hanyalah bertugas untuk menyampaikan bahwa kebenaran yang diserukannya adalah benar-benar dan Tuhan semesta alam. Yang kelima ada bebas memilih, yaitu seperti berakhir di surga atau berakhir di neraka. Materi selanjutnya mengenai taqatul insan atau potensi manusia. Dimana pengertiannya menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kesanggupan, daya, dan manusia. Menurut Miles Monroe, potensi adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kesempurnaan potensi itu meliputi yang pertama potensi jemari atau fisik, yang kedua potensi rohani atau spiritual, yang ketiga ada potensi akal atau mind. Yang kedua ada potensi pendengaran, yaitu mendengarkan ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga itu potensi penglihatan, adalah sebagai anugerahnya pula manusia mata yang dengan. Yang keempat ada potensi hati, di mana hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal.
Hati juga mengarahkan kelima panca indera manusia sama, ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Untuk yang kelima yaitu ada dimintai pertanggungjawaban mengenai satu, sikap amanah. Manusia yang pemilik yang hakiki yaitu Allah Ta'ala, manusia harus mengembangkannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakili kepemimpinan. Kedua yaitu sikap khianat, mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Terima kasih atas perhatiannya yang telah bisa mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.